Pada kesempatan ini kami dari Polres Metro Bekasi Kota akan merilis beberapa kasus pengungkapan dari tentang permasalahan narkoba, yaitu yang pertama kaitan dengan narkotika, dan nanti yang kedua nanti kan ada masalah tentang peredaran obat keras ataupun obat berbahaya yang ada di Kota Bekasi. Jadi untuk narkotika sendiri ada 3 klaster yang akan kita sampaikan. Yang pertama, pengungkapan pada hari Minggu tanggal 25 Januari ini 2 tersangka, saudara NPS dan saudara IDN. Ini awalnya adalah pengembangan dari daerah Jati Asih yang ada di Bekasi. Kemudian kita kembangkan dan kemudian kita berhasil mengamankan saudara NPS dan IDN di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dari kedua orang tersebut kita amankan barang bukti sabu seberat 49,69 gram. Kemudian juga ada sabu kecil dalam klip seberat 0,74 gram. Bahwasanya barang tersebut diperoleh dari saudara BR, ini masih DPO. Kemudian mereka menjual, ini daerah penjualannya adalah di daerah Bekasi dan Bogor, di daerah perbatasan tersebut. Kemudian tugasnya ini kalau yang NPS ini yang menjual, yang saudara IDN ini yang mempacking dan mempacking terus menjadi paketan-paketan kecil siap edar. Pasal yang dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 609 ayat 2 tentang narkotika. Ini yang klaster pertama. Kita ini dulu ya, klaster pertama langsung disebutin ini atau lanjut gimana? Satu-satu aja dulu. Satu-satu dulu ya. Ya, ini yang pertama, mungkin ada yang ingin disampaikan? Untuk Senpi sendiri dari mana itu, Pak? Oh, ini Senpi yang lain. Oh. Ini klasternya beda-beda. Ini Lanjut, nanti yang lanjut. klaster berikutnya yang ada Senpinya. Ini yang pertama yang 49,69 gram. Ini pelaku diamankan di Cilengsi, Bogor, karena peredarannya di daerah perbatasan antara Bekasi dan Bogor. Ini Pak, untuk pelaku ini Pak, apa dia memang sudah ada jaringan tertentu untuk pengedaran sabu? Apa dia pemula baru gitu? Nah, untuk jaringan seperti apa? Ini sudah lama juga, karena ini dia sudah ada satu lagi yang DPO yang bagaimana dia memperoleh barangnya dari sana, dan juga dalam hal mengedarkan juga ini mereka mempacking kemudian mengecap kemasan kecil-kecil, sehingga ini udah terlihat bahwasanya itu sering untuk dilakukan oleh mereka. Pak, sudah berapa lama Pak mereka melakukan ini Pak? Sudah kira-kira sekitar 1 tahunan. Ada jaringan luar negeri Pak? Belum. Kalau ini masih kita dalami lagi jaringan luar negeri. Apakah yang ditangkap oleh Polsek Bekasi Selatan waktu itu Pak, yang di Jati Asih? Berbeda. Pak, untuk tempatnya sendiri penjualan apakah di warung-warung atau seperti apa? Mereka sistemnya dengan komunikasi dan juga sistem ranjo atau dead drop itu. Diletakkan satu titik, mereka ambil, kemudian mereka pesan lewat kurir dan lain sebagainya. Kalau warung-warung ini obat-obat. BB-nya Pak? BB-nya boleh Pak? Diangkat dulu Pak. Yang kedua, ini hasil tangkapan kita pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026.
dari hasil informasi yang diperoleh, kita melakukan penyelidikan ke daerah Bojonggede. Kalau tadi yang pertama Cilengsi, ini Bojonggede Kabupaten Bogor. Nah, ini kemudian di situ kita mengamankan seorang tersangka yang bernama FAS, 43 tahun. Nah, ini dari penggeledahan di rumahnya ditemukan 3 bungkus plastik klip berkode 123 yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 307,70 gram. Apa? 307,7 atau 3 on ya, atau 3 on. Kemudian juga handphone merek Oppo. Dari keterangan tersangka diperoleh bahwasanya memang tersangka ini biasa mengedarkan di wilayah Kota Bekasi dan barang diperoleh dari DPO saudara BH. Ini juga ini kata di daerah Bantar Gebang. Nah, seperti itu. Tapi masih DPO. Jadi ini termasuk salah satu yang biasa mengedarkan di Kota Bekasi tersangka ini. Kemudian untuk pasal yang diterapkan sama pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pak, mereka menjualnya itu udah dipecah-pecah apa seperti apa, Pak? Rencana oleh pelaku ini akan dipecah-pecah. Jadi pelaku ini baru memperoleh barang dari saudara BH, kemudian itu nanti akan dipecah-pecah, kemudian untuk dijual belikan di Kota Bekasi. Pak, mau tanya, ini pelaku ini apa termasuk jaringan di Bekasi atau seperti apa? Kalau jaringan Bekasi, pelaku ini sudah sering menjual di Bekasi. Artinya dia juga sudah memiliki jaringan yang ada di Bekasi. Pak, untuk titiknya ini kan di perbatasan Bogor sama Bekasi ya. Untuk pengamanannya di wilayah tersebut seperti apa sih Pak? Sehingga banyak terjadi penjualan ke Kota Bekasi dari Ya tentunya kalau kaitan dengan ini tentunya kaitan dengan kewaspadaan daripada masyarakat kita untuk bagaimana bisa menolak ataupun juga antisipasi terhadap bahaya narkotika tersebut. Kalau misalnya ini tentunya kalau kami dengan teknik surveillance dan lain sebagainya. ini kan untuk pengedaran sendiri masih DPO ya Pak. Itu Ya. ada indikasi bahwa memang sudah lama bergerak di bidang ini sehingga sulit untuk ditangkap atau seperti apa Pak? Ya, dari tersangka ini menyampaikan bahwasanya barang diperoleh dari yang bersangkutan dan juga ini kita masih profiling yang bersangkutan. Doakan supaya bisa segera terungkap. BB-nya, Pak. Juga sama dari tim kita bahwasanya diamankan pada hari Kamis 15 Januari 2026 2 orang tersangka saudara HN dan AM. Ini kita amankan di Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur. Dari kedua orang tersebut kita amankan barang bukti 2 linting ganja berat 1,7 gram, 1,1 gram, kemudian juga bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dengan berat 284 gram. Kemudian juga ada 44 bungkus plastik klip bening, dalamnya narkotika jenis sabu dengan total berat 30,7 gram. Dari keterangan tersangka kita kembangkan, kemudian diperoleh satu nama yang bernama Kakak yang tinggal di daerah Jati Asih. Tetapi saat kita lakukan
upaya di daerah Jatiasi, ternyata pelaku sudah tidak ada di tempat. Kemudian kita kembangkan ke daerah Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Di situ kita amankan tersangka KK dan diamankan juga di situ sabu seberat 297,38 gram. Kemudian juga ada 47 butir pil warna hijau. Ini jenis ekstasi. Kemudian juga diamankan 1 pucuk senjata rakitan dengan 3 butir peluru yang ada di dalamnya. Untuk pasal yang diterapkan sama, pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada yang disampaikan? Pak, dia senpi-nya ini untuk apa Pak dan dari mana? Senpi-nya dipakai untuk pertama untuk menakut-nakuti, kemudian yang kedua juga untuk sarana ya apabila ada yang mau mencelakakan dia memiliki senpi rakitan tersebut. Dia bikin apa beli Pak? Ya, Dia bikin atau beli? dia membeli senpi rakitan tersebut. Oh, masuk ganjanya dari mana, Pak? Apakah yang kaitannya dengan yang ditangkap Polda Metro Jaya kemarin itu, Pak? Ini kalau yang ganjanya masih kita dalami, informasi ataupun keterangannya masih. Mahasiswa bukan sih Pak? Ya? Tersangkanya mahasiswa atau bukan? Oh bukan. Ini pekerjaan karyawan swasta. Mereka semua karyawan swasta. Pak, kalau dilihat dari histori penjualan ini semua narkoba dia jual di data. Apakah dia memang bukan orang baru apa gimana gitu, Pak? Kalau orang baru juga bukan, karena mereka sudah menyiapkan klip-klip untuk ini, pasti dia juga udah memiliki pangsa pasar ya. Apakah dia punya jaringan di luar daerah? Karena kan dia pergi ke daerah itu apa? Ya, kalau di luar daerah ada, karena dia dari Cirebon, kemudian ke Bekasi, ya berpindah-pindah untuk bandar. Untuk yang saudara kakak ya. Bisa dapat berapa Pak per bulan Pak si TSK itu? Nah ini belum kita inikan ini. Berapa lama aksinya Pak? Kurang lebih sekitar 1 tahunan. Sudah, kalau yang saudara kakak ini termasuk residivisi. Sudah pernah diamankan di Polres juga kaitan dengan permasalahan ini ganja, narkotika juga jenis ganja. Itu ya. Kita juga menyampaikan kaitan dengan pengungkapan kasus peredaran obat keras tanpa izin edar yang ada di Kota Bekasi. Di sini selama bulan Januari secara total kami mengamankan ada dari 13 tempat, jadi 4 kasus yang ada di Bekasi Utara, 3 di wilayah Bekasi Timur, 2 di wilayah Jatiasi, 2 di Pondok Gede, dan 2 di Medan Satria. Dari Bekasi Utara ada 4 tersangka yang diamankan, kemudian Bekasi Timur 3 tersangka, Jati Asih 4 tersangka, Pondok Gede 3 tersangka, dan Medan Satria 3 tersangka. Secara keseluruhan obat keras yang diamankan sebanyak 12.649 butir.
kemudian juga ada 16 unit handphone, kemudian masih ada 13 DPO. Pasal yang dipersangkakan ini adalah pasal 435 Junto 138 ayat 2 dan 3 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Jadi ini adalah merupakan salah satu komitmen dari kami yang ada di Polres Metro Bekasi Kota dan jajaran untuk memberantas peredaran obat keras tanpa izin edar. Karena kalau kita ketahui bahwasanya banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi ini antara lain disebabkan oleh obat-obat keras tanpa izin edar tersebut. Seperti ada permasalahan tawuran, kemudian juga ada balap liar. Ini indikasi-indikasi untuk meningkatkan adrenalin keberanian ini antara lain dengan konsumsi obat-obatan tersebut. Ya, kami tetap memohon pada semua masyarakat apabila ada informasi, tolong untuk segera tentang peredaran obat-obat tersebut, tolong segera diinformasikan untuk segera kami tindak lanjuti. Seperti itu. Pak, yang diamankan ini rata-rata yang penjualnya saja atau emang pemasoknya? Terus kedua, modus yang digunakan para tersangkanya apa sih, Pak? Sementara yang kita ini kan adalah penjualnya, karena mereka pada saat itu kedapatan di tempat tokonya itu mereka menjual obat-obatan tersebut. Modus-modus yang dipakai mereka rata-rata ini adalah mengontrak warung ataupun toko ini secara bulanan. Jadi apabila dirasa ini mereka mengontrak, kemudian setelah itu mereka berpindah tempat lagi. Seperti itu. Motif penjualnya sendiri apakah karena untuk keuntungan ekonomi atau ada hal selubung lainnya, Pak? Ya selama ini ekonomi. Pabrik obatnya resmi apa enggak Pak ini Pak? Ya. Pabrik obatnya resmi apa tidak nih Pak? Legal lah. Pabriknya. Pabriknya legal, Pak. Kalau ini tentunya kita juga nggak ini. Kalau pabriknya kan kalau misalnya izin edar kan harus ada ini ya. Izin. Jadi kok begitu gampang obat ini keluar dari pabrik ke oknum ini, modus-modus. Ya, ini masih kita dalami tentang hal itu. Oke. Modusnya apa sih Pak? Jadi mereka pakai warung kayak warung kontrak handphone kah atau apa Pak yang Ya kadang bisa counter handphone, kemudian juga toko kelontong dan lain sebagainya. Jadi barang-barang ini disembunyikan, tidak terpampang di sananya. Tetapi kalau misalnya ini biasa sudah sama-sama tahu, mereka membeli kemudian baru dikeluarkan. Janjiannya lewat medsos atau nomor pribadi, Pak? Ya, bisa lewat medsos, WA ataupun nomor pribadi. Total keseluruhan ini dapat menyelamatkan berapa juta jiwa nih Pak? Keseluruhan dirilis ini Pak, termasuk sabu, ganja dan semuanya Pak. Ya kalau kita lihat misal masing-masing orang konsumsi 5 butir aja itu udah 2.000 jiwa lebih kalau yang dari obat-obat. Kalau dari sabu ini kan konsumsi 1 gram aja udah bisa OD, misalnya ini juga ya paling 0,2 masing-masing udah ya lumayan banyak juga kalau dihitung itu. Tapi ya jangan konsumsi lah kalau kayak gitu jangan. Pak, buka pengaduan khusus sih Pak buat Ramadan buat obat-obat ini Pak, karena kan banyak warga yang sebenarnya tahu cuman nggak takut gitu Pak. Boleh, kita tidak ada kompromi ya terhadap peredaran obat-obat keras ini. Mohon nanti juga disampaikan kalau ada yang ini itu adalah berita-berita yang hoax yang tidak benar. Ini sekali lagi kita tidak ada kompromi terhadap peredaran obat-obat keras tersebut ya. Pak, terkait peredaran obat tipe G ini kan dipastikan pasti memang itu resmi ya Pak ya.